Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau saya terangkan terlampau panjang, nampaknya nggak yakin juga antum mau bertahan ya. Saya juga nggak yakin yang ngomong bisa ngantuk sendiri nanti kan. Kita buat sistematis saja pengajiannya. Ya, kita buat sistematis. Saya akan berusaha merangkum poin-poinnya yang perlu dijelaskan, dan kita urut sesuai dengan tahun saja, biar lebih cepat selesainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika Nabi SAW di usia 6 tahun, jadi dari 1 ke 6 berada di pangkuan Halimah. Kemudian dari 6 tahun ke 8 tahun itu di pangkuan siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Baru di usia Nabi SAW 8 tahun, maka Nabi SAW berpindah pangkuan kepada pamannya Abu Talib. Maka selama bersama Abu Talib inilah banyak peristiwa dan kejadian. Di antaranya ketika Rasul berusia 12 tahun, Nabi diajak dagang sama Abu Talib. Tetapi sesampainya di perbatasan Syam, tiba-tiba berjumpa dengan seorang Buhairah rahib, seorang rahib Yahudi namanya Buhairah. Jadi Buhairah rahib ini kok melihat ada tanda-tanda keanehan dari anak usia 12 tahun itu. Pertama, dia melihat ada stempel kenabian yang ada di bahu Nabi. Kemudian setelah ditanya tentang keluarganya, maka mencocoki apa yang selama ini dibaca oleh Buhairah bahwa orang ini akan jadi Nabi. Kata Buhairah, sebaiknya jangan diajak dagang sampai ke Syam, sebab kalau orang-orang Yahudi Syam tahu dia calon Nabi pasti dibunuh, karena orang-orang Yahudi suka membunuh para Nabi. Nah, karena yang ngomong pendeta takut juga Abu Talib, dibalikkan akhirnya ke Mekah dan tidak berniaga sampai ke Syam. Lah, dari usia 12 tahun sampai Nabi SAW di usia sekitar 17 atau mungkin 20 tahun, maka Nabi SAW berprofesi sebagai penggembala. Karena Rasul itu kan walaupun dia usianya masih belia, masih belasan tahun, 12 tahun itu kan SD kelas 6 kan itu ya. 13 tahun SMP kan itu. Dia tahulah macam mana berbuat baik kepada orang yang selama ini merawatnya, Abu Talib. Makanya dia ingin membantu dengan cara menjadi penggembala kambing. Dan setiap para nabi mereka penggembala kambing. Rasul yang mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing, termasuk aku, kata Rasul. Karena di sini ada istilah, nanti dalam sejarah itu ada kalimat min riayatil ghanami ila riayatil umami. Berawal dari memelihara kambing, dari situlah rupanya disiapkan untuk memelihara umat. Karena sifat-sifat leadership, mungkin bahasa kitanya kepemimpinan, itu didapat ketika Rasul memelihara kambing. Bagaimana tidak ikhwan, antum kalau punya peliharaan apalagi banyak, antum perlu kesabaran. Kalau nggak sabar melihara binatang, matilah itu binatang tuh ya. Kemudian harus punya sifat rahmat, apalagi kalau binatangnya sakit diobati kan itu. Kalau antum kasar, matilah dia. Kemudian lahirlah sifat keberanian, karena kambing ini harus dijaga, nanti dimakan serigala, terpaksa perang sama serigala.
berani jadinya kan. Kemudian sifat tawadu, karena kalau melihara kambing ya tidurnya sama kambing lah. Kalau di kantor tidur di kantor kan itu. Tawadu dia. Jadi banyak sifat-sifat yang terlahir ketika Rasul jadi pemelihara kambing itu. Sifat-sifat terpuji, mulai sabarnya, rahmatnya, pemberaninya, tawadunya, ala kadarnya, dan begitu seterusnya. Rupanya Allah siapkan dengan cara seperti itu. Ya. Lah justru ketika menjadi perawat kambing ini pula lah kemudian sifat shadiqul amin yang muncul. Bahwa Rasul itu orangnya shadiq, jujur, amin, terpercaya. Karena apabila teman-temannya ini ada undangan acara walimah, mereka nggak mungkin meninggalkan kambing, bisa hilang. Akhirnya terpaksa mereka menitipkan kepada Nabi. Dan memelihara kambing orang sana bukan kayak kita 6-10 kambing, ratusan kambing satu orang itu yang punya. Karena memang kambing itu menjadi makanan pokok dan susunya juga menjadi minuman pokok kan di zaman itu, gitu ya. Jadi apabila mereka menitipkan kambing-kambing mereka kepada Rasul dan mereka menghadiri acara walimah atau undangan apa, mereka pulang tidak ada satupun kambing yang hilang, tidak ada satupun kambing yang sakit, tidak ada satupun kambing yang kemudian tertukar dan begitu seterusnya. Akhirnya dari situlah sesama penggembala kambing menjuluki Rasul itu orangnya shadiqul amin. Kemudian setelah usia mungkin sekitar 17 tahun dan begitu seterusnya, mulailah Rasul merambah menjadi pedagang, tapi pedagang lokal. Kemudian dikenal juga dengan amanahnya, dengan jujurnya, akhirnya dipercaya oleh pedagang-pedagang besar untuk berniaga keluar. Dari situlah maka Rasul mulai di usia 20 tahun itu mulai mengikuti gaya orang-orang Arab. Apa gaya orang-orang Arab itu? Menjadi pedagang, karena orang-orang khususnya orang-orang Mekah itu berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah kan mereka petani, ya. Tapi kalau orang Mekah kan semua pedagang. Jadi darah dagang itu sudah mengurat kepada orang-orang Arab itu, termasuk Nabi. Maka di usia 20 tahun itu sudah mulai dia berniaga. Lah ketika dia berniaga itu dikenallah bagaimana muamalahnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, bagaimana keuntungan yang didapatnya. Disitulah akhirnya terdengar oleh seorang pengusaha wanita namanya Khadijah. Dan Khadijah itu pernah menikah 2 kali. Jadi Rasul itu suami ketiga. Dan dari situlah sumber kekayaan Khadijah, karena suami pertama kaya, pedagang. Ketika meninggal warisannya ambil Khadijah, menikah lagi orang kaya lagi. Ya, kemudian kaya. Apalagi Khadijah cerdas memainkan hartanya. Makanya kalau seandainya kekayaan Khadijah itu dikumpulkan dan seluruh pengusaha Arab dikumpulkan di zaman itu, kekayaan Khadijah jauh lebih besar. Kayanya Khadijah itu. Lah ketika kemudian mendengar kok ada anak muda, dia suka bekerja sama dengan para pengusaha Arab gitu ya, dan tidak pernah rugi kalau dibawa dia dagangannya, makanya Khadijah kemudian mulai mendekati Rasul. Disitulah terjadi kerjasama dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya. Dan subhanallah berkali-kali tidak pernah rugi, yang ada untungnya berlipat ganda. Sehingga Khadijah ini penasaran siapa orang ini. Makanya dia punya budak namanya Maisarah, budak laki-laki. Hei Maisarah, kau ikut sama orang ini, sama Muhammad ini. Catat segala sesuatu yang kau dapat dalam perjalanan, mulai dari jalan berangkat sampai muamalahnya sampai pulang, jangan ada yang terlewatkan. Maka mulailah Maisarah dilibatkan tuh. Pokoknya semua peristiwa yang terjadi mulai dari berangkat sampai pulang ada di catatan Maisarah tuh. Kemudian diceritakan kepada Khadijah, mulailah jatuh cinta dari situ. Makanya dia mengutus saudarinya namanya Nafisah. Nafisah ngomonglah tuh sama anak muda tuh si Muhammad tuh, mau enggak ya kawin sama aku ya, katanya. Jadi Rasul itu justru disukai kaum perempuan. Khadijah lagi kan gitu, orang kaya ya. Akhirnya kemudian kata Rasulullah, tunggu dulu sampai aku minta izin pamanku. Lihat adab, Rasul punya adab ya. Kalau antum mana ada adab? Antum orang Jawa, Padang kesini atau orang mana gitu kan,
bujangan, dilamar janda, kaya, cantik, nggak pulang dulu, izin sama orang tua, nggak ada tuh kayak gitu. Nanti keburu disamber orang lagi. Kalau ada kapan-kapan, besok aja kita ke kuah. Ini kapan lagi kan itu ya. Jadi Nabi SAW itu beradab, ingin memberitahu, tunggu dulu sampai izin ke pamanku. Kalau dia boleh kan aku siap, kalau tidak maka tidak. Tuh lihat bagaimana adabnya Rasulullah. Ketika pamannya kemudian membolehkan dan dia pula yang melamarkan, terjadilah pernikahan antara Rasul dan Khadijah. Dari pernikahan inilah lahir putra putri beliau. 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Anak laki-laki namanya 1 Qasim. Dengan itulah Rasul dikunyah Abul Qasim. Rasul itu kunyahnya Abul Qasim. Kemudian yang kedua At-Tayyib. At-Tayyib ini lahir setelah Rasul jadi Nabi, makanya namanya Abdullah, tapi meninggal di waktu kecil. Kemudian anak perempuannya 4. Yang paling besar namanya Zainab, menikah dengan Abul As ibn Rabi. Punya anak tapi meninggal. Kemudian kecuali yang perempuan, dia sampai besar. Yang laki-laki meninggal. Kemudian yang kedua Ruqayyah, sempat menikah dengan putranya Abu Lahab, Utbah. Tapi kemudian diceraikan, akhirnya dinikahi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian anak yang ketiga namanya Ummu Kulthum, sempat menikah dengan Utsman juga, karena ketika Ruqayyah meninggal, Utsman sedih, makanya Rasul menikahkan dengan adiknya turun ranjang namanya Ummu Kulthum. Makanya kenapa dari mulai diciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada orang yang menikahi dengan 2 putri Nabi kecuali Utsman bin Affan. Dari situ Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah ditanya tentang Utsman, apa kata Ali? Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzi nuraini. Itu laki-laki yang dipanggil dari atas langit sana, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir namanya Fatimah, menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan dari sinilah turunan Rasul sampai hari ini. Dari putra-putri, dari putra Ali, Hasan dan Husain. Ya, siapapun yang menisbatkan Habib, ya kan, keturunan Nabi, maka harus dari 2 jalur ini, Hasan dan Husain. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah semenjak Nabi SAW bersama Khadijah, Khadijah itu betul-betul menyerahkan semua kekayaannya, murni dia jadi ibu rumah tangga. Jadi Rasul itu memainkan bisnisnya. Disitulah Rasul akhirnya kenal para pedagang-pedagang besar, karena dia sudah jadi pedagang besar, modalnya banyak, punya Khadijah kan. Disitulah kenal Abu Bakar, kenal Utsman, kenal Abu Ubaidah, kenal pokoknya para pedagang hebat. Ketika beliau menjadi pedagang, karena modal udah modal sendiri, ya, diserahkan dari istrinya. Tetapi ketika di usia Nabi SAW 37 tahun, banyaklah peristiwa dari mulai menikah dengan Khadijah di usia 25 sampai ke 37 itu kan, di situ ada Hilful Fudul, ada perang Fijar, macam-macam ya. Ada Ka'bah roboh, ya kan, kemudian dibenerin. Ketika Hajar Aswadnya mau ditaruh, ribut, akhirnya Nabi juga yang kemudian menyelesaikan ya. Jadi banyak peristiwa, kita loncat saja karena pembahasannya masih panjang. Jadi ketika di usia 37 tahun itulah maka Nabi SAW mulai tidak enak hati. Tidak enak hatinya gini, kok orang-orang Arab makin hari makin rusak saja akhlaknya, makin rusak orang Arab. Cuman hebatnya orang jahiliyah itu, ikhwan, serusak-rusaknya orang jahiliyah, 2 perkara mereka tidak akan melakukan. Pertama, dusta. Rusak-rusaknya orang jahiliyah tidak pernah dusta. Aib dusta bagi mereka ya, aib sekali. Walaupun mereka itu luar biasa, itu maksiat di atas maksiat, coba menyembah berhala, minum, zina, kadang nyulik orang, kemudian dijual jadi budak. Orang merdeka dicuri jadi budak. Bayangkan, kayak kisahnya siapa? Salman Al-Farisi. Itu kan orang merdeka dijual jadi budak. Karena komoditi bisnis yang paling banyak menguntungkan di zaman itu perbudakan. Makanya datang Islam itu selalu ada memerdekakan budak, memerdekakan budak kan begitu ya. Kalau ada kafaroh, merdekakan budak.
Kafarah jima di bulan Ramadan pertama kali apa? Merdekakan budak kan itu. Karena Islam ini hendak menghapus perbudakan. Tapi seburuk-buruknya orang jahiliyah tidak pernah dusta. Makanya ketika Amr ibn As radhiyallahu an datang kepada si nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Apa kata Amr? Kata Musailamah, "Hai Amr, kau kan tetangganya Muhammad. Yang terakhir turun dari Jibril itu surat apa ya yang kau hafal?" katanya. Kata Amr bin As, "Setahu saya yang terakhir yang ku hafal itu adalah surah Al-Fil," dia bilang. Coba baca katanya. Kemudian dia membacakan suratul Fil tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Kata Musailamah, "Iya, semalam pun Jibril baru datang ke aku," katanya. Ngasih surat juga katanya. Musailamah al-Kadzab tuh, si nabi palsu. Kata Amr bin As, "Coba aku ingin dengar macam mana surat yang disampaikan Jibril kepada aku." Dia mengatakan, "Ya Difda binta Difda'ini niki mata niki fa inna alaki filma fa inna alaki fitin wa asfaluki filma." Kodok, putra dari putri kodok katanya. Silakan mengodok. Paling tinggilah kau tinggal di tanah, paling rendah kau tinggal di bawah air katanya. Apa kata Amr bin As itu? Wallahi demi Allah. Ini sama-sama musyrik ini. Amr bin As belum masuk Islam. Ini dialog ini sama-sama musyriknya. Apa kata Amr bin As kata kepada Musailamah al-Kadzab itu? Wallahi ya Musailamah innaka lakadzib katanya. Demi Allah aku tahu kau ini pendusta. Ini sama musyriknya itu. Mendusta-dustakan. Karena bagi orang Arab dusta itu aib. Ya. Yang kedua, orang Arab itu perempuan merdeka tidak ada yang berzina. Aib zina bagi mereka. Maksudnya perempuan merdeka, yang berzina itu budak. Makanya ketika wanita-wanita Arab berbaiat kepada Nabi SAW dalam baiat baiat al-Aqabah itu, maka ada seorang wanita bertanya, "Rasul, kenapa di antara syarat baiat itu tidak berzina? Apakah ada orang merdeka berzina?" katanya. Jadi orang-orang merdeka di zaman itu tidak ada yang berzina. Yang berzina itu budak-budak itu. Itulah hebatnya orang jahiliyah. Kalau di zaman sekarang, dusta di mana-mana. Ya berzina, selingkuh di mana-mana. Itulah lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah. Jahiliyahnya saja aib dusta itu kan itu. Ya, lihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Nabi melihat kerusakan yang luar biasa. Disitulah mulai tidak enak hati, mulai ditinggalkan, jarang dagang dia. Mulailah kemudian dia pun menyendiri di usia 37 tahun itu, kadang ke Mina sebulan, ke Muzdalifah sebulan, sampai ketika di usia 40 tahun 6 bulan sebelum diangkat jadi nabi, itulah Rasul selalu bermimpi. Mimpinya aneh, sebagaimana riwayat Bukhari itu, kalau dia mimpi itu seperti falak subuh. Jadi kalau malamnya mimpi, besoknya pula jadi kenyataan. Selama 6 bulan tuh. Ada apa ini? Mimpi besoknya jadi kenyataan, mimpi lagi besoknya jadi kenyataan. Makanya hadisnya antum bisa baca di hadis pertama dalam Sahih Bukhari, namanya bab kaifa badil wahyi, bagaimana permulaan wahyu turun itu, di bab pertama Sahih Bukhari. Ya. Jadi Nabi SAW akhirnya kemudian mencoba, dia ingin mencari areal baru untuk tafakur. Itu usia sudah 40 tahun. Maka mulailah di bulan Ramadan, tepatnya bulan Ramadan, dia menyiapkan perbekalan, kemudian pamit dengan Khadijah, kemudian entah dia berangkat ke sebuah bukit di Jabal Nur, di Gua Hira, Jadi ketika dia naik ke bukit, rupanya di situ ada gua, yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Nabi SAW i'tikaf selama 1 bulan, tafakur. Ya, bagaimana cara ibadahnya? Ya, ibadahnya mengikuti fitrah dia kepada ajaran Ibrahim yang masih tersisa di negeri itu ketika itu. Karena kan belum diajarkan bagaimana cara menyembah Allah kan, sehingga ikut fitrahnya. Makanya Allah mengatakan wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapati kau tersesat. Maksud tersesat di sini bukan sesat yang kita pahami, lawan daripada petunjuk, tidak. Maksud sesat di sini artinya Rasul tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah karena belum diajarkan. Fahada, maka Allah berikan petunjuk dengan datangnya Jibril tadi. Nah, jadi ketika Nabi SAW berada di gua itulah kemudian ketika tepat di 10 malam terakhir Ramadan, tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil, lebih tepat lagi mendekati subuh,
Disitulah Jibril datang. Kemudian masuk ke dalam gua, tiba-tiba mengucapkan salam, merangkul Rasul, kemudian membisikkan di telinganya, "Iqra ya Muhammad." Rasul tidak kaget kedatangan Jibril. Kenapa? Karena ini sudah dimimpikan masalahnya, ada dalam mimpinya. Ya, jadi ketika ada orang masuk, ini sesuai dengan mimpi. Ya, tiba-tiba kemudian yang tidak masuk dalam mimpi itu suruh baca, kan itu ya. "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Nabi lo tidak bisa baca. Nabi itu tidak bisa baca, nulis pun tak bisa. Sebab kalau Rasul bisa baca, bisa nulis, nanti jangan-jangan Quran ini saduran daripada kitab-kitab sebelumnya. Jangan-jangan Rasul baca kitab yang dulu kemudian ditulis, diringkas, jadilah Quran, kan? Rasul tak bisa baca, Rasul tak bisa nulis. Makanya Quran itu bukan saduran, memang wahyu dari Allah. Makanya ketika kemudian Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad, Rasul mengatakan, "Ma'ana biqari," aku nggak bisa baca. Karena yang dipikirkan Rasul itu suruh membaca catatan. Ya tidak bisa lah, kan begitu. 3 kali Iqra tak bisa juga, Iqra tak bisa juga. Tetap Rasul mengatakan, "Ma'ana biqari, ma'ana biqari," aku tak bisa baca, aku tak bisa baca. Dari situ kemudian Jibril mentalkin Rasul, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama surah Al-Alaq, resmi Rasul didaulat menjadi nabi. Ini SK-nya turun. Ya. Jadi setelah didaulat jadi nabi nih, suratul Alaq di 1 sampai 5. Lama lah Jibril tak turun lagi. Sudah lewat 1 bulan dia ke gua, tak ada nampak Jibril lagi. 2 bulan tak nampak juga. 3 bulan tak nampak juga. Sampai 4 bulan, sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, hampir Rasul itu sudah sesak dada. Jangan-jangan yang ngajari Iqra itu jin pula, setan pula katanya. Kadang-kadang nggak ada lagi, sesak dada Nabi. Lah baru ketika di bulan Rabiul Awal, 6 bulan setelah Ramadan, kan jatuhnya Rabiul Awal kan, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kan gitu ya. Jadi masuk ke Rabiul Awal. Lah disitulah tiba-tiba Rasulullah SAW ketika berada di dalam gua ingin mencari-cari Jibril lagi, rupanya ada suara dari atas. Pas ditengok ke langit, rupanya dia melihat Jibril dalam bentuk asli, memiliki 600 sayap. Yang 1 sayap itu saddal ufuk dalam bahasa hadis itu, menutupi langit dari terbit matahari sampai tenggelamnya, itu 1 sayapnya itu. Apa enggak gemetar Rasul melihat makhluk sebesar itu? Kayak antum masuk ke hutan sinilah di Uban ini, nampak dinosaurus gitu, apa enggak menggigil antum? Walaupun tidak ada kan itu. Seandainya lah, atau mungkin tengok ular piton segede drum tuh kan tuh. Kalau badan segede drum, panjangnya segede apa itu kan? Kan menggigil tuh. Ini bersayap 600, 1 sayapnya menutup langit, apa enggak menggigil Nabi itu? Lari dia, mau lari kemana semua sayap Jibril? Akhirnya dia lari sekencang-kencangnya masuk ke rumah Khadijah. Dia pun kemudian berteriak-teriak, "Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, katanya. Kenapa minta diselimuti? Karena biasanya kalau antum takut diselimuti itu biasanya ngurangi. Antum kalau takut kan berselimut kan? Takut kan kalau masih kecil-kecil ya. Kalau udah besar kayak antum, kalau takut tak tahu ya. Masuk kolong ranjang bukan sering. Ya, pokoknya kalau berselimut kan udah ngurangi itu rasa takutnya. Apalagi kemudian sama Khadijah dihibur. Nggak apa-apa kata Khadijah, kau ini orang baik, kau suka menghormati tamu, kata Khadijah itu. Kalau kau ngomong tuh jujur, kamu ini pokoknya dihibur, disebutkan sifat-sifat baiknya. Itulah pandainya Khadijah itu, tidak panik ya. Kalau istri antum kan langsung panik, ada apa bang, ada apa, makin takut dia. Takut lihat antum maksudnya kan itu ya. Tapi Khadijah itu bagaimana meredam rasa takut Rasul itu, sampai akhirnya tidak cukup sampai di sini, besoknya diajak kepada saudaranya namanya Waraqah. Waraqah itu masih saudara kerabatnya Khadijah, dan dia salah satu yang agamanya Hanif, tidak menyembah berhala. Ditanyakan sama Waraqah. Waraqah ini buta orangnya, udah tua. Ketika mendengar bahwa Rasul itu didatangi makhluk yang bersayap, kemudian diajari Iqra dan begitu seterusnya, kata Waraqah, Khadijah, suamimu itu calon nabi.
Karena makhluk yang mendatangi suamimu itu adalah namus. Namus itu makhluk yang bersayap, pernah mendatangi Musa dan Isa. Nah ini suamimu akan jadi nabi. Tapi masalahnya kalau dia jadi nabi, dia akan diusir oleh kaumnya, katanya. Rasul kagetlah dari situ. Waraqah, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Arab itu mengatakan saya ini shadiqul amin, tak mungkinlah saya diusir. Kata Waraqah, tidak, siapapun yang membawa apa yang kau bawa pasti diusir. Tapi tenang, kalau aku masih hidup dan engkau terjadi pengusiran, aku yang akan membela. Tapi sayang 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Dari sini terjadi khilaf ulama, siapa yang pertama beriman kepada Nabi dari orang dewasa. Ada yang mengatakan Waraqah ibn Naufal, ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ada yang memerinci Waraqah itu masuk beriman kepada Rasul saat Rasul belum diutus jadi Nabi, belum diutus jadi Rasul. Ya, tetapi kalau Abu Bakar Siddiq beriman setelah diutus jadi Rasul. Ada juga yang merinci seperti itu. Ya. Akhirnya kemudian di satu malam Nabi SAW sedang tertidur. Ketika tidur itulah tiba-tiba kemudian datang Jibril memanggil-manggil dan mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun surah Muddatsir, orang yang berselimut bangkit, katanya. Berarti turun SK jadi nabi, jadi rasul. Makanya ada istilah sejarah itu nubbi'a bil alaqi wa ursila bil Mudathir, diangkat jadi nabi dengan surah Al-Alaq dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudathir. Berarti resmi itu 2 SK turun tuh, ya, nabi dan rasul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita urut dengan tahun. Karena tahunnya kan belum ada hijriah kan, Rasul kan belum hijrah, berarti kita pakai Masehi. Ya. Kita tahu bahwa dimulai daripada 610 Masehi. 610 Masehi disinilah bukan 610 Masehi, ya. 410 Masehi turun wahyu. Lah setelah turun wahyu dari 610 Masehi ke 613 Masehi, 3 tahun berarti ya. Dari 610 ke 613. Disitulah Nabi SAW mulai berdakwah yang disebut dengan dakwah sirriyah. Dakwah tidak terang-terangan, door to door, ngajak kawan, ngobrol biasa, belum terang-terangan, orang pun nggak ada yang tahu kecuali kawan-kawan dekat saja diajak. Lah selama 3 tahun itu Rasul membuat markas di mana? Di rumah Arqam bidaril Arqam. Anak muda, usianya masih belasan tahun. Ada yang mengatakan 17, mengatakan 18. Dan dia dari kabilah yang sangat memusuhi Nabi, kabilahnya Abu Jahal, kabilah Bani Mahzum. Kalau kabilah Rasul kan kabilah Bani Hashim. Ya, jadi orang nggak tahu kalau seandainya rumahnya dari Arqam itu, Arqam bi Abin Arqam itu jadi markas. Karena apa? Nggak mungkin Rasul buat markas di kabilah musuhnya kan, itu ya. Itulah strategisnya Nabi. Kemudian Arqam bi Abi Arqam ini masih muda, 17-18 tahun. Nggak mungkin ya kalau mengadakan pertemuan di anak muda, pasti ya di rumahnya Abu Bakar yang udah tua-tua kan. Sehingga Rasul selama 3 tahun itu betul-betul menjadikan rumah Arqam bidaril Arqam itu jadikan markas selama 3 tahun dakwah sirriyah itu. Jadi kalau ada orang masuk Islam, masukkan ke rumah dia jadi syahadat. Nanti ada lagi masuk ke rumah gitu ya. Jadi markasnya itu namanya Arqam, markas Daril Arqam. Rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu. Selama 3 tahun. Sampai ketika genap 40 orang, dan yang terakhir masuk Islam di rumah Arqam ini Umar bin Khattab. Dialah yang ke-40-nya. Jadi Umar bin Khattab ini dia kan dari Bani Adi. Dia melihat kabilahnya kacau, gara-gara satu masuk Islam nanti bertengkar keluarga. Marah dia. Ini gara-gara Muhammad lah, kabilah aku kacau gara-gara. Yang masuk Islam akhirnya kan bermusuhan tuh. Kalau udah suaminya masuk Islam tak mau sama istrinya. Kalau anak masuk Islam nanti bermasalah dengan bapaknya. Jadi Umar tuh melihat kabilahnya kacau gara-gara Islam, dia cari biang keroknya. Ini gara-gara Muhammad katanya. Sejak itulah dia kepengen menyelesaikan masalah ini. Diambilnya pedang, dicarinya Nabi. Ya.
Ketika di tengah jalan berjumpa dengan kawannya dan mengatakan, Ibn al-Khattab mau pergi kemana? Dia mengatakan, aku mau bunuh si Muhammad. Dia sudah ngaco kabilahku katanya. Katanya kawannya, ngapain kau cari Muhammad katanya? Maukah ku kabarkan yang lebih mengherankan kamu daripada Muhammad? Apa itu kata Umar? Adikmu lo Fatimah masuk Islam katanya. Adikmu lo masuk Islam katanya. Umar dia yang tadinya mau ke rumah mencari Nabi, berputar dia ke rumah adiknya. Ketika sampai di rumah adiknya, rupanya dia mendengar Quran. Khabbab bin Arad sedang mengajari Fatimah dan Zaid bin Sa'id, salah satu dari 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu kan suaminya Fatimah, adiknya Umar. Umar langsung dobrak, ditamparnya Fatimah sampai berdarah sampai jatuh. Aib seorang laki-laki menampar perempuan. Di situ Umar menyesal. Akhirnya dia pun berlembut. Kemudian lihat Fatimah bawa lembaran Quran, mau pinjam, kata Fatimah tidak, kau mandi dulu katanya. Akhirnya dia mandi, baru dikasih. Disitulah dia baca pertama kali surah Toha. Disitulah hidayah masuk kepada Umar. Akhirnya dia mengatakan, di mana Muhammad? Disitulah Khabbab bin Arad kan yang ketakutan sembunyi di dapur, karena lihat Umar sudah reda, berani dan mengatakan, ya Umar, kata Khabbab, aku pernah mendengar Rasul berdoa, Allahumma izzal islama bi umaraini, demi Allah semoga Allah majukan jayakan Islam dengan 2 Umar, salah satunya engkau katanya. Maka Umar makin yakin ingin masuk Islam. Akhirnya berangkat ke rumah Arqam bin Arqam. Hamzah singa Allah melihat Umar datang, langsung disiapkan pedang. Mau apa dia kesini katanya? Macam-macam kita lawan. Kalau dia datang baik-baik, ahlan wa sahlan wa marhaban katanya. Rupanya datang masuk Islam. Itulah orang ke-40 yang masuk Islam Umar itu. Karena setelah Umar masuk Islam, tidak ada lagi dakwah Syria. Kata Umar, Nabi, kita sudah banyak, kita berada di atas hak, ngapain sembunyi-sembunyi, kata Umar. Terang-teranganlah, kita sholat di Ka'bah rame-rame katanya. Itulah Umar bin Khattab kan. Kata Rasul, belum saatnya. Apa belum saatnya? Yang benar tetap benar. Akhirnya betul diizinkan sama Nabi. Ketika dia masuk Islam, dia gedor semua pintu-pintu orang-orang Arab itu. Dia datang kepada Abu Jahal, ngasih tahu dia masuk Islam. Dia datang kepada Umayyah, dia datang kepada Walid, semua didatanginya. Bos saya di atas agama Muhammad. Sampai dia umumkan di pasar terjadi perkelahian. Dari pagi sampai sore Umar berkelahi, nggak jatuh-jatuh. Bayangkan coba kuatnya Umar tuh. Karena Umar kan tinggi besar. Kalau Nabi jalan itu sepinggangnya tuh. Umar itu tinggi. Kalau Nabi jalan itu sepinggangnya Umar Nabi itu. Kan tinggi itu Umar berarti. Kalau naik kuda itu kakinya ke tanah. Apalagi kuda poni nyangsar sekali mungkin. Kan itu ya. Itu Umar kan besar itu orangnya kan. Siapa yang berani sama Umar, orang besar gitu. Makanya dia kelahi dari pagi sampai sore nggak tumpang-tumpang, itu luar biasa. Ya, dan setelah itulah kemudian sahabat banyak yang mulai terang-terangan, tapi efeknya disitulah banyak terjadi penyiksaan. Mulai tahun 613 Masehi sampai tahun 614 Masehi mulai Rasul gencar berdakwah, tetapi banyak yang terkena siksaan. Bagaimana Bilal disiksa, Khabbab disiksa, keluarga Ammar bin Yasir sampai dibunuh, dibantai dan begitu seterusnya kan. Makanya ketika Nabi SAW melihat sahabat ini sudah banyak kali tekanan, intimidasi, tepat pada tahun 615 Masehi, maka mulailah Rasul meminta kepada para sahabat untuk hijrah. Tapi kan belum ada tempat hijrah. Tapi Rasul hanya mengira-ngira, kalau kalian ingin hijrah, hijrah ke Ethiopia sana katanya. Karena di sana ada raja Nasrani yang tidak pernah berbuat zalim. Raja Nasrani. Kalau kau mau hijrah, hijrah ke sana. Maka akhirnya 12 orang lebih dipimpin Utsman bin Affan adalah hijrah pertama ke Habasyah Ethiopia. Ya. Kemudian tahun 616 Masehinya, ketika kemudian orang-orang yang di Ethiopia ini mendengar bahwa orang-orang musyrik Arab itu ketika turun surah An-Najm mereka sujud, disangkanya masuk Islam semua. Pulang mereka karena nggak ada komunikasi. Ya, rupanya sampai di Mekah disiksa lagi orang-orang itu. Maka pada tahun 616 Masehi balik lagi hijrah kedua, tapi lebih banyak lagi gelombangnya. Ya, 70-an lebih gitu, sampai dibawa ke Ethiopia lagi. Itu hijrah 2 kali itu ke Ethiopia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Lah pada tahun yang sama 616 Hijriah, pertama tadi hijrah kedua ke Ethiopia, yang kedua masuk Islamnya Hamzah, yang ketiga masuk Islamnya Umar, dan yang keempat terjadi pemboikotan. Bani Hashim diboikot oleh kabilah-kabilah Arab selama 3 tahun. Lah pemboikotan inilah selama 3 tahun harta Rasul habis, harta Khadijah habis, karena diboikot betul Bani Hashim itu. 2 kabilah itu diboikot, kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib, oleh semua kabilah Arab di bawah kekuasaan Abu Jahal. Tidak boleh antar makanan, tidak, pokoknya betul-betul diboikot. Sampai 3 tahun harta Khadijah habis di sini. Makanya tepat pada tahun 619 Masehi, ketika sudah selesai pemboikotan di sini, maka terjadilah peristiwa pertama wafatnya Abu Thalib. Karena dengan 3 tahun pemboikotan itu Abu Thalib banyak berpikir, akhirnya jatuh sakit. Akhirnya kemudian meninggal dunia di tahun 619 Masehi. Selang beberapa bulan setelahnya Khadijah pula meninggal juga. Makanya tahun itu, tahun 619 Masehi disebut tahun kesedihan, Amul Hazni, tahun kesedihan, ya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian 2 orang ini yang selama ini membackingi Rasul, orang-orang jahiliyah, orang-orang musuh-musuhnya mendekati Rasul, nggak bisa, karena ada satu sisi ada Khadijah, satu sisi ada Abu Thalib, dua-duanya meninggal. Makin berani mereka menantang Rasul, mengancam Rasul. Makanya Nabi SAW berusaha mencari tempat dakwah baru, pergi dia ke Taif. Tapi orang Taif pun kurang ajar, lebih kurang ajar dibandingkan orang Mekah, melempari Nabi sampai Rasul berdarah-darah kan. Lah untuk menghibur Nabi tepat pada tahun 620 Masehi, maka Allah buat peristiwa besar dalam sejarah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Rasul naik ke langit. Ke langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratil Muntaha, dapat oleh-oleh sholat 5 waktu. Itu tahun berapa? 620 Masehi. Lah ketika kemudian Rasulullah SAW ini sudah kurang dakwahnya, karena memang disempitkan betul di Mekah, maka Rasul hanya bisa mengandalkan dakwah lewat jemaah haji. Yang haji-haji dari daerah-daerah kumpul, disitulah kalau dia harus mendakwai orang-orang yang ada di Quraisy, mustahil. Makanya tepat kemudian di tahun 622 Masehi, ketika itu kan orang-orang Madinah mereka hijrah haji ke Mekah, orang-orang Khazraj dan Aus itu. Mereka belum masuk Islam, masih musyrik. Tapi mereka sudah mendengar maklumat kenabian dari orang Yahudi. Ketika mendengar kok ada ngaku nabi di Mekah, langsung orang-orang Madinah itu nyari, langsung masuk Islam, nggak ada pikir-pikir lagi. Bayangkan coba, karena mereka mengambil senjatanya orang Yahudi yang kalau perang melawan mereka, kalau kalah orang Yahudi suka sesumbar tuh. Awas saja kalau Nabi kami lahir, habis kalian. Jadi akhirnya di senjata tuh, jangan-jangan ini Nabi yang diklaim orang Yahudi Madinah. Sebelum mereka masuk Islam, kita dulu masuk Islam katanya kan. Jadi orang-orang itu dulu yang masuk Islam tuh, orang-orang musyrik dulu. Jadi Ansor belakangan kan gitu ya. Kemudian di tahun yang sama di sini turun wahyu tentang perintah hijrah. Karena ketika itu terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama diikuti 12 orang. Kemudian setelah tahun depannya maka Nabi SAW melakukan pembaiatan yang kedua di tahun 200 sampai 622 Masehi, ya. Lah disitulah kemudian terjadi hijrah Nabi, tepat di bulan Rabiul Awal tanggal 1, ya. Maka Nabi SAW dari kalau di gua Hiraunya, di gua Sur di gua Surnya
Nabi SAW 3 hari itu tanggal 27 Safar, 28 Safar, 29 Safar. Kemudian dari gua itu tanggal 1 Rabiul Awal baru bergerak dari gua Thur menuju Madinah 12 hari. Berangkat hari Senin sampai sana hari Kamis. 12 hari di perjalanan. Ya. Sedikit gambaran hijrah. Kalau cerita hijrah berarti cerita tentang 7 orang. Kalau antum cerita hijrah jangan lepas dari 7 orang. Pertama Nabi, kedua Abu Bakar, ketiga Ali, keempat Asma, kelima Abdullah ibn Abi Bakar, keenam Amir ibn Fuhairah, ketujuh Abdullah ibn Uraikid, dan yang kedelapan Waraqah Suraqah ibn Malik. Inilah cerita hijrah dari 8 orang ini. Ya, Nabi, Abu Bakar, Ali, Asma, Abdullah ibn Abi Bakar, Amir ibn Fuhairah, Abdullah ibn Uraikid, Suraqah ibn Malik. Ini 8 orang nih. Ya. Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, boleh nggak aku ikut? Iya, kau ikut. Senang Abu Bakar. Maka disediakan unta. Rasul itu punya unta namanya Qaswah. Nama unta Rasul namanya Qaswah. Berarti boleh antum kalau punya peliharaan dikasih nama. Kalau antum punya kucing, kasih nama Tuyul. Tuyul, nggak apa-apa. Ya. Jadi ngasih nama binatang tidak ada masalah. Ya. Karena Rasul pun punya binatang unta namanya Qaswah. Jadi disediain sama Abu Bakar perbekalan di atasnya. Lah Nabi SAW malam hari ngomong sama Ali, Ali, kau tidur di kamarku, di tempat tidurku, nanti kau susul belakangan. Masalahnya ini banyak barang-barang orang-orang Quraisy belum dikembalikan. Nabi itu loh, mereka benci sama Nabi, tapi kalau nitip barang masih sama Nabi. Itu orang-orang jahiliyah, karena masih menganggap Rasul amanah. Kata Nabi, ini banyak orang-orang titipan orang, nanti kau balikin, nanti kau nyusul, dan kau tidak akan terjadi apa-apa. Di waktu yang lain, di tempat yang lain, di waktu yang sama, Abu Jahal sudah bergerak. Karena ketika itu Abu Jahal mendengar bahwa Rasul itu akan hijrah, makanya mereka rapat di dari Nadwah. Dari Nadwah itu yang ruangan dari Nadwah itu, tempat rapat itu yang buat kakeknya Nabi, tapi dibuat rapat Abu Jahal untuk membunuh Nabi, kan kurang ajar tuh. Ketika rapat dari Nadwah ini, iblis pula hadir di situ. Bayangkan kalau rapat ada iblisnya, kacau nggak tuh? Coba aja antum rapat ada iblisnya di situ, apa nggak kacau rapat tuh? Iblis ini menyerupai Syekhun Najd, orang yang tua dari Najd, karena orang Najd kan ahli debat. Makanya kemudian karena kamu dari mana? Dari Najd. Pada iblis tuh. Oh silahkan kata Abu Jahal ikut rapat katanya. Rupanya setelah semua ide gimana nih diapakan Muhammad ini, rupanya ide Abu Jahal pula yang dipakai. Tetap kita bunuh, tetapi dengan tangan anak-anak muda perwakilan dari semua kabilah katanya. Kata iblis, sodakta, aku benar. Oh iblis ikut Abu Jahal ya kawan. Subhanallah. Akhirnya kemudian bergerak di malam itu. Nabi itu belum keluar dari rumah, tapi rumah sudah dikepung. Coba bayangkan coba. Nabi ada di rumah sama Ali malam-malam tuh, rumah itu sudah dikepung. Tetapi walaupun demikian, orang Arab itu punya etika. Mereka tidak boleh mendobrak rumah, aib bagi mereka. Mereka nunggu Nabi keluar baru akan dipukuli, dipanah, ditombak. Tapi kalau dalam rumah ditunggu sambil dipanas-panasi dari luar. Kata Abu Jahal sesumbar nih, sampai dikenal tuh sesumbarnya Abu Jahal itu di luar rumah itu. Rasul dengar di luar. Apa kata Abu Jahal di hadapan para pendukungnya yang sedang ngepung rumah Nabi itu? Kata Abu Jahal, hei orang-orang Arab, ingat enggak waktu si Muhammad ngomong, siapa yang ikut dia maka dia akan menguasai dunia, dan kalau mati dia masuk surga. Tapi siapa yang tidak ikut dia maka kita akan disembelih dia, kalau mati masuk neraka katanya. Nabi dengar di dalam rumah. Kata Nabi, ya engkau yang pertama disembelih wahai Abu Jahal. Kata Nabi itu. Itu kata-kata dicatat dalam sejarah. Akhirnya dari situlah turun surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan
wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat 1 sampai 9 surah Yasin turun. Ketika surah Yasin turun dibacakan oleh Nabi, tiba-tiba mukjizat datang. Tiba-tiba ada angin membawa debu, kemudian menerpa orang-orang yang sedang mengepung rumah Nabi, termasuk Abu Jahal di situ. Ngantuk mereka. Kayak antum ini ngantuk sekarang ya. Jangan kena gara-gara baca ini saya ini. Wajalna min baini aydihim. Jadi ngantuk semua tuh jadinya. Ya. Jadi Rasul baca ayat ini tidur semuanya. Ada ikhwan kita naik motor, nampak ada razia polisi ikhwan. Baca ayat ini. Wajalna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan. Dikiranya polisi kan nampak, kena tilang dia. Ayat ini bukan untuk polisi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul baca ayat ini, datang mukjizat, semua ngantuk. Nabi keluarlah. Kata Rasul, Ali, kau tetap di sini, tidur di sini. Kau tidak akan terjadi apa-apa. Jaminan Nabi. Berangkat Nabi keluar, langsung ke rumah Abu Bakar. Setelah Nabi sudah enggak ada, Ali sudah berselimut, disangkanya Nabi yang tidur kan. Datanglah pasukan yang lain yang telat datang ngepung itu. Kaget, ngapain kamu ngantuk? Katanya mau ngepung rumah si Muhammad. Kenapa kalian tidur? Aku pada bangun diintip, masih ada itu. Padahal Ali itu kan itu ya. Nggak ada, masih ada. Dikepung, nanti pagi kita keluar. Sampai pagi tak keluar, terpaksa mereka harus mendobrak rumah. Karena tidak keluar sampai pagi. Pas didobrak kok Ali, mana Nabi? Sampai ditampari Ali pun tidak ngaku nana itu. Rupanya Nabi sudah berangkat, tapi tidak langsung ke Madinah. Disinilah kenapa pertanyaannya, kan sebelum hijrah itu terjadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu pakai buraq dari Mekah ke Masjidil Aqsa kan. Sampai. Pertanyaannya, kok ketika hijrah Nabi tak pakai buraq, kenapa pula pakai unta? Kan sebelumnya kan dia pernah merasakan naik buraq kan. Coba kau naik buraq, Bang, makin stres Abu Jahal tuh. Atau udah di Madinah kan itu. Kenapa pula pakai unta di sini? Kemudian juga melibatkan orang banyak. Coba hijrah Rasul ini melibatkan orang banyak. Dan di sini daurul syabab was syababah, melibatkan anak-anak muda dan anak perempuan muda. Anak mudanya ya Ali, kemudian Abdullah ibn Abi Bakar, Amir ibn Fuhairah, kemudian juga perempuannya Asma bin Abi Bakar. Itu kan anak muda semua tuh, pemuda-pemudi yang ikut dalam penyelamatan hijrah ini. Karena para nabi juga hijrah. Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina, Nabi Lut hijrah ke Palestina juga, kemudian Nabi Musa hijrah ke Madian. Ya, banyak para nabi itu hijrah, termasuk Nabi. Tapi tidak ada hijrah yang paling bahaya melebihi hijrahnya Nabi. Dikepung anak-anak muda satu Quraisy. Siapa yang dapat kepalanya 100 ekor unta? Satu ekor unta tipe B itu sudah 60 juta. Sekarang kalau tipe A 100 lebih, tipe A1 bisa 150. Itu 150 itu bisa lah beli mobil second gitu. Kali 100, bukan deleran tuh. Ya. Jadi terbayang 100 ekor unta. Makanya semua anak muda Quraisy ngepung lah. Tapi Rasul itu cerdas. Dia ada namanya husnul takhtid. Husnul takhtid itu maksudnya berstrategis. Apa sih faedahnya? Supaya Rasul ingin mengajarkan tentang akhdu bil asbab, bahwa tawakal saja tidak cukup, harus ada mengambil sebab. Itu yang ingin diajarkan Rasul kepada kita. Ya. Makanya kemudian Rasul tidak langsung ke Madinah, sembunyi dia di Gua Sur, di Jabal Nur. Ya. Selama 3 hari lagi. Yang ngasih makan hari-hari siapa? Asma bintu Abi Bakar, dia yang masak. Jadi setiap hari bawa makan dia kan lagi hamil lagi Asma itu, subhanallah. Sebutkan dalam sejarah dia hamil. Nah, dia kan istri daripada Zubair bin Awam, anaknya nanti jadi pendekar tuh, nama Abdullah bin Zubair. Jadi dia pakai tali di sini. Nanti sebelah kanan makanannya, sebelah kiri minumannya, maka disebut Zatun Nitoqain namanya. Pemilik 2 kantong tuh. Itulah Asma. Tiap hari antar makan. Kalau ketahuan bisa mati. Tapi itulah perempuan berani, Asma binti Abi Bakar itu. Kemudian Abdullah ibn Abi Bakar, putranya Abu Bakar, jadi imporman.
Apapun yang terjadi gerak-geriknya orang-orang Quraisy itu dilaporkan ke gua coba. Sampai kalau ketahuan bisa dibunuh juga kan gitu. Kan di zaman itu nggak ada handphone. Kalau ada handphone kan Abdullah bin Abu Bakar di Mekah, Rasul di Gua Hira pakai WA saja. Aman. OTW, ada masalah. Kan gitu ya. Jadi macam mana zaman itu nggak ada itu. Ya harus bolak-balik ke gua lah ngelapor kan selama 3 hari itu. Tapi luar biasa mereka itu, rapihnya gitu loh, nggak ketahuan. Kemudian ada namanya Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah ini budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan. Tugasnya apa? Bawa kambing banyak-banyak. Untuk apa kambing banyak-banyak tuh? Untuk menghapus jejak kaki. Jadi kalau Rasul dan Abu Bakar jalan duluan, kan ada bekas kakinya, namanya di padang pasir. Nanti habis itu kambingnya suruh jalan. Jadi nanti bekas telapak kaki kita itu terkalahkan dengan kaki kambing. Itu namanya ngilangin jejak namanya kan. Jadi kalau nanti dikejar itu, ada nggak, Bu? Tak ada, kaki kambing semua. Itu maksudnya kan. Ada kakinya Nabi Abu Bakar? Nggak ada, kaki kambing semua. Tuh pandainya tuh kan. Jadi kambing-kambing itu gunanya untuk ngapus jejak tuh. Jejak apa namanya, langkah kaki dan langkah unta. Jadi itu bagaimana siasatnya Rasul hijrah tuh, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat kata, maka Rasul pun kemudian menyewa khirit, penunjuk jalan namanya Abdullah ibn Fuhairah. Abdullah ibn Khirit ya. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Uraikid, afwan. Abdullah ibn Uraikid ya. Dia orang Yahudi, tapi dipakai Nabi jasanya. Karena orang Yahudi itu cerdas, dipakai diongkosi. Kamu berani apa namanya nunjukin jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui ke Madinah, saya gaji berapa? Sama Abu Bakar. Mau dia, Abdullah bin Uraikid ini. Dari sini ada hukum fikih, boleh kita mempekerjakan orang kafir. Karena Rasul mengambil petunjuk jalannya orang Yahudi malah. Abdullah bin Uraikid ini ya. Singkat cerita, sampailah kemudian di kota Madinah. Kita mulai pakai tahun di sini. Cepat-cepat aja lah, ini sudah jam berapa ya. Pertama kita bicara tentang tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sampai di kota Madinah. Kemudian Nabi pertama sampai di Kuba. Di situ Nabi buat masjid pertama kali sebelum Masjid Nabawi, namanya Masjid Kuba ya. Kemudian setelah itu Rasul berkhutbah pertama kali di Kuba tuh, di masjid yang beliau baru bangun tuh, baru pondasinya, belum naik atap, tapi sudah berkhutbah di situ. Dengan khutbah inilah banyak orang yang masuk Islam, termasuk Abdullah ibn Salam, tokoh Yahudi, mendengar khutbah itu masuk Islam ya. Kemudian baru setelah itu di tahun yang sama, tahun pertama Hijriah, Rasul dari situ kemudian ke Madinah. Tapi di tengah jalan kemudian mampir di kabilah Bani Salim. Disitulah ditegakkan sholat Jumat pertama bersama Nabi. Sebenarnya sholat Jumat sudah ditegakkan sebelum Nabi belum hijrah itu oleh Mus'ab ibn Umar ya. Tetapi maksudnya sholat Jumat yang ditegakkan bersama Nabi, ya itulah ketika dari Kuba ke kota Madinah. Disitulah terjadi sholat Jumat pertama. Ada yang mengatakan jumlahnya pertama kali itu 40 orang. Dari sini madhab Syafi'i mengharuskan bahwa Jumat itu harus 40 orang ya, karena pertama kali yang dilakukan Nabi sholat Jumat itu 40 masalahnya. Tetapi bagi yang mendebat tidak harus 40 orang, karena ketika Rasul berkhutbah datang dagangan dari Syam, separuh jemaah keluar mendengarkan khutbah, tinggal separuh lagi. Jadi yang separuhnya ngejar dagangan. Dari sini turun ayat surah Jumat tuh, wadarul bai, tinggalkan jual beli. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wadarul bai, turun ayat ini. Ada yang mengatakan tidak, ini separuhnya pergi, separuhnya ada, nggak ada 40 katanya. Kan itu ya. Ya pokoknya itu khilaf fikih lah, kita bukan ranahnya. Ya, intinya bahwa akhirnya Rasul pun kemudian ke Madinah. Di tahun yang sama Rasul membangun Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW mulai mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dan begitu seterusnya ya. Kemudian Nabi SAW di tahun yang sama lahirlah Ansar pertama dan Muhajirin pertama.
Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, lahir pula anaknya Asma, namanya Abdullah ibn Zubair. Itulah bayi muhajirin pertama yang lahir pasca hijrah. Di waktu yang sama lahir Nu'man bin Bashir. Itulah bayi Ansor pertama yang lahir saat hijrah. Nu'man bin Bashir itu yang meriwayatkan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyun, yang halal jelas, yang haram jelas, yang tengah-tengah itu yang syubhat. Itulah Nu'man bin Bashir. Itulah bayi Ansor pertama yang lahir pasca hijrah. Kalau yang dari muhajirin namanya Abdullah ibn Zubair, ya. Kemudian masuk ke tahun kedua, langsung aja kita singkat-singkat. Tahun kedua ada 9 peristiwa. Satu, banyaknya peperangan, diantaranya perang Badar yang paling gede. Yang kedua, pengalihan kiblat. Yang ketiga, diwajibkan puasa dan sholat id. Yang keempat, diwajibkan zakat. Yang kelima, meninggalnya Utsman bin Maz'un yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi. Kemudian yang keenam, meninggalnya Ruqayyah putra Nabi. Kemudian yang ketujuh, syariat kurban. Kemudian yang kedelapan, Ali menikah dengan Fatimah. Dan yang kesembilan, pengkhianatan Bani Qunaiqah. Itulah orang Yahudi pertama yang berkhianat, Bani Qunaiqah. Akhirnya diusir. Kemudian masuk ke tahun Hijriah yang ketiga Hijriah. Ada 10 peristiwa juga. Satu, banyaknya peperangan, yang paling besar perang Uhud. Yang kedua, dieksekusi mati Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, menikahnya Utsman dengan Ummu Kalsum, karena Ruqayyah meninggal di tahun kedua. Di tahun ketiga dinikahkan lagi oleh Rasul dengan putrinya Ummu Kulsum. Kemudian yang keempat, lahirlah Hasan dari pernikahan Ali dengan Fatimah. Kemudian yang nomor 5, Nabi menikah dengan Hafsah putri Umar. Kemudian di situ diharamkan khamr secara mutlak. Kemudian yang nomor 7, turunnya ayat hijab. Yang ke-8, Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahaz. Yang ke-9, Nabi menikah dengan Zainab bintu Huzaimah. Dan yang ke-10, Nabi menikah dengan Hafsah putri Umar. Ini semua terjadi di tahun ketiga. Kemudian masuk ke tahun keempat Hijriah, ya. Banyak peperangan juga di sini. Di antaranya adalah perang Raji dan juga perang Bi'run Ma'unah yang para hafid Quran banyak mati di situ. Ya. Kemudian yang kedua, pengkhianatan Yahudi Bani Nadir. Kemudian yang ketiga, meninggalnya Abu Salamah. Kemudian yang keempat, meninggalnya putra Utsman dari Ruqayyah, Abdullah. Yang ketiga itu usia 6 tahun. Kemudian juga yang kelima, lahirnya Husain, putra kedua dari Fatimah dan Ali setelah Hasan. Kalau Hasan kan tahun ketiga, kalau Husain tahun keempat lahirnya, ya. Kemudian tahun kelima, banyak peperangan. Yang paling besar ya perang Bani Mustalik dan perang Ahzab serta Bani Quraidah. Kemudian yang kedua, Nabi menikah dengan seorang yang bernama Ibnatul Jaun, yang ditalak kemudian tidak rujuk lagi. Kemudian cerita dusta Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attil. Kemudian juga Madinah gempah. Kemudian meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, salah satu tokoh besar orang Ansor, yang ketika meninggal gegar arus Allah, 70.000 malaikat turun dan mengikut sertakan jenazahnya. Kemudian tahun ke-7 Hijriah banyak peperangan juga, tapi perang kecil-kecil. Yang kedua, terjadi Sulhul Hudaybiyah. Yang ketiga, turun kewajiban haji. Yang keempat, paceklik hebat di Madinah sehingga mereka minta kepada Rasul untuk mendoakan untuk menghilangkan pacekliknya. Kemudian yang nomor 5, Bai'atul Ridwan. Yang keenam, diharamkan menikah dengan orang musyrik. Dan yang ke-7, terjadi gerhana matahari. Ini terjadi pada 6 Hijriah. Kemudian tahun Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, terjadi 10 peristiwa juga. Terjadi banyak pertempuran, yang paling besar perang Khaybar. Kemudian yang kedua, Zainab putri Nabi dipulangkan dari Mekah oleh Abul As bin Rabi karena suaminya masih kafir ketika itu. Kemudian yang ketiga, turunnya ayat tentang anak yatim. Kemudian yang keempat, Islamnya Abu Hurairah. Kemudian yang kelima, Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Yang keenam, Nabi menikah dengan Safiyah. Yang ketujuh, upaya meracuni Nabi oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith. Kemudian Nabi menikah dengan Maimunah bintu Al-Haris. Kemudian yang ke-9, terjadi umrah qadha. Dan yang ke-10, masuk Islamnya Imran ibn Husain dan bapaknya. Kemudian tahun ke-8 Hijriah ada 10 peristiwa juga. Banyaknya peperangan dan yang paling besar Fatu Mekah, ma'ruf. Kemudian perang Hunain.
Kemudian yang kedua masuk Islamnya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Lihat, Khalid bin Walid itu masuk Islam belakangan loh. Setelah 20 tahun Rasul berdakwah baru masuk Islam tuh, Khalid bin Walid itu. Dan juga Amr bin As. Kemudian yang nomor 3, kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang bawa surat untuk membocorkan penyerangan ke Mekah. Akhirnya kemudian kena tangkap kan sama Ali. Kemudian juga masuk Islamnya Abu Sufyan. Kemudian yang nomor 5, Nabi menikah dengan Ibnatul Jaun. Yang ke-6 menikah dengan Zainab putri Nabi meninggal. Kemudian yang nomor 7, tahun wufud, banyaknya kabilah-kabilah yang mulai masuk Islam. Kemudian terjadi Umamah lahir, maksudnya Umamah putra daripada Zainab. Kemudian umrah Ji'rana. Kemudian yang ke tahun ke-9 banyaknya peperangan juga, di antaranya perang Tabuk yang paling besar. Kemudian yang kedua meninggalnya Raja Persia. Kemudian yang ketiga Ka'ab bin Malik terkena hukuman gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Kemudian yang keempat kabilah-kabilah masih terus banyak datang dan masuk Islam. Kemudian yang kelima terbongkarnya aib orang munafik. Kemudian yang keenam salat gaibnya Najasyi, karena di waktu itu Najasyi meninggal tahun ke-9 Hijriah. Kemudian yang ke-7 meninggalnya tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ke-8 Ummu Kulthum putri Nabi meninggal dunia. Kemudian tahun ke-10 Hijriah banyak peperangan kecil-kecil ya. Kemudian Amul Wufud, kabilah-kabilah dari mana-mana termasuk dari Najran datang ingin masuk Islam, sampai berdebat orang Nasrani dengan Rasul. Turunlah surah Al-Imran 1 sampai 90 gitu ya. Kemudian juga Rasul i'tikaf sampai 2 kali. Jibril turun 2 kali dalam 1 Ramadan tuh pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian di situ terjadi Haji Wada. Di sini pula terjadi gerhana saat kematian putranya Ibrahim. Dan tahun ke-11 inilah tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul wafat tahun ke-11 Hijriah, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Makanya kadang-kadang ketika orang merayakan perayaan itu dilematis. Satu sisi tanggal, hari, bulan yang beda tahun saja antara lahir dan mati. Yang disepakati kematiannya, yang diperselisihkan kelahirannya. Itu masalahnya. Kalau seandainya yang disepakati kelahirannya, diperselisihkan kematiannya, bolehlah kita senang-senang. Tapi masalah yang disepakati kematiannya pula sepakat, tidak ada khilaf ulama. Rasul meninggal hari Senin, dikubur hari Rabu, 3 hari jasadnya Rasul itu kan baru dikuburkan. Kemudian tanggalnya pula 12 Rabiul Awal. Kemudian tahunnya 11, tahun ke-11 Hijriah. Ya, sementara lahir tadi sudah dijelaskan, lahirnya Rasul diperselisihkan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Tanggalnya pun kalau yang Rabiul Awal itu diperselisihkan. Ada yang tanggal 2, ada tanggal 8, tanggal 12 kan itu. Jadi sebenarnya Rabiul Awal itu yang paling jelas adalah wafatnya, bukan lahirnya. Karena tidak ada khilaf. Ya, makanya di sini ikhwatu fillah menyatakan Allah Azza wa Jalla, maka tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Alhamdulillah tidak sampai jam 12 ya. Jadi antum masih bisa lah tidur. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.